Terima kasih buat kesempatan yang Kau izinkan bagi kami untuk kami bisa berkumpul dalam Home Nusantara 5 ini. Bapa, kami mau belajar akan kebenaran-Mu, berkatilah setiap kami. Jangan sampai pertemuan kami malam hari ini berlalu begitu saja, tetapi kami diberkati pada pertemuan malam hari ini. Di dalam nama Putramu Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Selamat malam teman-teman Home Nusantara 5. Eh, ini adalah pertama kali saya berkumpul dengan teman-teman di komunitas ini gitu ya. Salam kenal semuanya. Baik, teman-teman, rekan-rekan, Bapak Ibu, Saudara semua, saya mendapatkan tema yaitu memimpin seperti Kristus. Memimpin seperti Kristus. Berarti ini adalah sebuah predikat ya yang menempel pada diri yang disebut sebagai seorang pemimpin. Siapa pemimpin itu? Tentu pemimpin adalah seseorang yang memiliki pengikut. Kalau kita tidak memiliki pengikut, kita pun masih dikatakan sebagai pemimpin, yaitu pemimpin diri kita sendiri. Nah, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau berbicara soal memimpin seperti Kristus, kita akan sangat ingat perkataan Yesus atau pesan Yesus sebelum Yesus mati di atas kayu salib, di mana Yesus mengadakan perjamuan malam terakhir dengan para muridnya, dan di dalam perjamuan itu terjadi 2 kali keributan di kalangan para murid. Keributan yang pertama yang terjadi di kalangan murid adalah terkait dengan siapa yang mengkhianati Yesus. Mereka ribut, mereka saling menyalahkan, saling mengatakan, jangan-jangan kamu ya, jangan-jangan kamu ya, saling tunjuk satu dengan yang lain. Akhirnya terjadilah sebuah keributan di antara para murid. Setelah diam sejenak, tiba-tiba muncul keributan yang kedua, yaitu adalah keributan yang mempertengkarkan atau yang mempermasalahkan siapa di antara 12 murid itu adalah murid yang paling besar, yang paling dekat dengan Tuhan Yesus. Mereka mengatakan, itulah aku. Kalau tadi ketika berbicara soal siapa pengkhianat di antara kita, mereka mengatakan, jangan-jangan kamu. Tapi ketika mempeributkan siapakah yang terbesar di antara para murid, mereka mengatakan, itulah aku. Tidak ada yang mau mengalah, semua mengatakan bahwa masing-masing murid memiliki sebuah andil atau memiliki sebuah peran ketika Yesus melayani 3,5 tahun di bumi ini. Sehingga mereka masing-masing bisa mengklaim siapa yang terbesar di antara para murid. Tentu pemikiran ini adalah pemikiran yang duniawi ya, tidak seperti yang Yesus pikirkan. Mengapa para murid sudah 3,5 tahun mengikut Yesus seperti itu, tetapi pola berpikirnya masih pola pikir yang duniawi? Nggak heran Bapak Ibu. Kenapa? Karena pada zaman itu memang orang Israel sangat menantikan kehadiran seorang Mesias, seorang pembebas dari penjajahan Romawi. Sehingga ketika Yesus memiliki pengikut yang banyak, ketika mereka melihat bahwa Yesus adalah orang yang besar, orang yang bisa mengadakan mujizat, orang yang bisa menyatakan hal-hal yang benar, bahkan berani bertindak ketika menemukan sesuatu yang salah, nggak heran mereka berpikir bahwa Yesus itu adalah Raja Sang Mesias yang akan membebaskan bangsa Israel dari perbudakan
atau penjajahan bangsa Romawi. Sehingga ketika dalam perjamuan itu, mereka memperebutkan siapa yang paling besar, siapa yang paling berjasa di dalam pelayanan Yesus. Lalu Yesus menegur mereka, raja-raja bangsa-bangsa ya memerintah rakyat mereka dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tetapi kamu tidaklah demikian. Ya, Lukas pasal 22 ayat yang ke-26. Yesus mengatakan hal ini kepada para muridnya. Tetapi kamu tidaklah demikian. Melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Pemimpin sebagai pelayan. Pemimpin itu status, pemimpin itu label, pemimpin itu jabatan atau predikat yang diberikan kepada orang yang memang dipercaya bisa memimpin sekelompok atau ya sekelompok besar atau sekelompok kecil. Itu predikat yang tentu membuat kita menjadi hmm, memiliki sebuah nilai diri yang lebih dibandingkan teman-teman atau orang-orang yang tidak memiliki kesempatan yang sama. Tetapi sikap, ya, sikap sebagai seorang pemimpin, dia adalah pelayan. Boleh memiliki sebuah predikat atau sebuah label seorang pemimpin, tidak salah, tidak salah. Menjadi pemimpin itu tidak dosa. Itu sebuah kepercayaan yang besar. Tetapi kalau menjadi seorang pemimpin dan tidak bersikap sebagai seorang pelayan, itulah yang salah. Itulah yang keliru. Tetapi idealnya yang Yesus ajarkan menjadi seorang pemimpin itu memiliki sikap sebagai seorang pelayan. Nah, kalau demikian Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang melayani, ya pelayan itu kan tugasnya melayani. Berarti ada dua unsur di dalam kata itu. Unsur yang pertama adalah siapa tuannya, dan yang kedua adalah si pelayan itu sendiri. Ya, sekali lagi saya ulangin Bapak Ibu. Kalau berbicara soal sikap melayani, maka ada dua unsur yang ada di dalam kata melayani itu. Unsur yang pertama adalah sang tuan, dan unsur yang kedua adalah si pelayan itu sendiri. Sang tuan berarti seseorang yang dilayani, dan sang pelayan berarti orang yang bertugas melayani tuannya tersebut. Tetapi yang menjadi pertanyaannya sekarang adalah siapa yang menjadi tuan itu dan siapa yang menjadi pelayan itu. Mengapa kita harus tahu siapa tuan yang dilayani itu? Karena dengan mengetahui siapa tuan yang kita layani, maka seorang pelayan akan tahu bagaimana dia harus bersikap, bagaimana dia harus berkata-kata, dan bagaimana dia harus menata dirinya. Dengan secara tidak langsung, Bapak Ibu, si pelayan mencerminkan atau menunjukkan lewat perkataannya, lewat perilakunya, lewat apa yang dipikirkannya itu tentang siapa dan bagaimana situasinya itu sendiri. Saya tertarik ketika membaca kisahnya Salomo, Bapak Ibu. Hebat sekali. Bapak Ibu pasti tahu ya cerita cerita tentang Salomo ya.
Seorang raja yang begitu dihormati di seluruh dunia. Bahkan Alkitab mencatat tidak ada orang yang sehebat Salomo itu sebelum Salomo lahir, bahkan sesudah Salomo mati. Lalu di dalam sebuah kunjungan Ratu Sheba, ini dalam kisahnya di dalam satu Raja-Raja pasal yang ke-10, Bapak Ibu. Ketika Ratu Negeri Sheba itu melihat segala hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya itu, lalu Ratu Sheba juga melihat makanan yang di meja, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayannya melayani dan berpakaian, minumannya disediakan, korban bakarannya dipersembahkan. Maka Alkitab mencatat, tercenganglah ratu itu. Dan Ratu Sheba berkata kepada Raja Salomo, benar kabar yang kudengar di negeriku tentang engkau dan tentang hikmatmu. Tetapi aku tidak percaya perkataan-perkataan itu sampai aku datang dan melihatnya dengan mataku sendiri. Sungguh setengahnya pun belum diberitahukannya kepadaku. Dalam hal hikmat dan kemakmuran, engkau melebihi kabar yang kudengar. Berbahagialah para istrimu, berbahagialah para pegawaimu ini yang selalu melayani engkau dan menyaksikan hikmatmu. Salomo adalah raja yang paling agung di masanya. Seluruh dunia tahu kehebatan hikmatnya Salomo. He is wisest man in the world. Dan ketika Ratu Sheba datang, ia melihat bagaimana para pegawainya bekerja. Dia melihat bagaimana para pekerjanya itu makan. Bagaimana cara pegawainya itu, cara duduknya, berpakaiannya. Dan itu membuat Ratu Sheba semakin kagum. Dan akhirnya mengagungkan Tuhan Israel dan memberikan persembahan yang banyak bagi Raja Salomo. Bahkan di ayatnya yang ke-10 dari satu raja-raja ini, yang satu Raja-Raja 10 ayat 10 dikatakan bahwa tidak ada lagi orang yang memberikan banyak rempah-rempah sebanyak yang diberikan oleh Ratu Sheba. Keren ya Bapak Ibu ya. Dalam kehidupan orang percaya zaman sekarang, satu-satunya Tuhan yang harus kita layani adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Dia adalah Tuhan kita. Dia adalah Raja di atas segala Raja. Oleh karena itu, segala yang kita lakukan dan perkatakan harusnya mencerminkan kemuliaan akan Raja yang kita layani. Pertanyaannya sekarang, sudahkah kita menjadi orang yang melayani Tuhan? Sudahkah lewat perkataan, pikiran, perbuatan kita menunjukkan kemuliaan Allah itu sendiri? Kalau kita memang mengaku kita melayani Tuhan, maka di dalam apapun yang kita lakukan, itu seharusnya menunjukkan siapa Tuhan yang kita layani. Berarti di dalam kita melayani pekerjaan Tuhan, di dalam kita melakukan pelayanan, kita nggak boleh mencari kemuliaan atau pujian bagi diri kita sendiri. Tetapi segala pujian harusnya kita kembalikan kepada Tuhan kita. Kalau saya berbicara ini bukan berarti hanya terkhusus buat orang-orang yang melayani di ranah gereja. Bapak, Ibu, Saudara ini kan juga juga para pelayan-pelayan Tuhan, bukan? Di bidang masing-masing. Kalau saya adalah seorang dosen, maka saya adalah pelayan Tuhan di bidang pendidikan. Sama ketika saya ketika saya aktif dalam gereja, saya melayani Tuhan.
Ketika saya dalam lingkungan akademisi, dalam lingkungan kampus, maka yang saya layani harusnya juga Tuhan, bukan yang lain. Nah, kalau misalnya kita melayani Tuhan, seharusnya kemuliaan Tuhan itu yang nampak dari diri kita. Kalaupun kita dapat pujian, bukan membuat pride kita makin tinggi, tapi harus kita kembalikan segala pujian itu untuk Tuhan. Bahkan bukan untuk mencari ketenaran untuk diri sendiri, tetapi segala pujian yang diberikan harus dipersembahkan kepada Tuhan. Bukankah Tuhan Yesus juga memberikan contoh yang sama, Bapak Ibu? Kalau kita mengatakan memimpin seperti Tuhan, Tuhan Yesus pun juga tidak pernah mengambil pride ketika misalnya Yesus bikin mujizat, ketika Yesus mengadakan mujizat 5.000 ikan, ketika Yesus menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, apakah Yesus mengambil pride di situ, mengambil ketenaran di situ? Alkitab jelas mengatakan, ceritakanlah hal ini supaya nama Bapakku dipermuliakan. Nah, sikap-sikap seperti ini yang seringkali dilupakan oleh kita semua, Bapak Ibu, di zaman sekarang. Kita kadang-kadang melayani demi kepentingan pribadi kita, ketenaran nama pribadi kita, keuntungan pribadi, ya, yang diorientasikan untuk diri sendiri, bukan untuk Tuhan. Jadi Bapak Ibu, ada dua sifat atau dua karakter yang harus kita miliki sebagai pelayan Tuhan atau bagi seorang pemimpin. Yang pertama adalah rendah hati. Rendah hati, Bapak. Rendah hati adalah karakter yang diteladankan oleh Yesus sendiri kepada para murid-muridnya. Dalam Matius pasal 11 ayat 29, Yesus jelas mengatakan, belajarlah kepadaku, karena aku ini lemah lembut dan rendah hati. Tapi kita lihat kok, Yesus tidak sekedar mengajarkan atau menuntut muridnya untuk hidup rendah hati, enggak loh. Tetapi Yesus juga meneladankan akan kerendahan hati tersebut lewat ketaatannya dalam mengerjakan karya penyelamatan. Kalau Yesus, Sang Tuhan kita, mau hidup rendah hati, mengapa kita punya alasan untuk sombong? Kalau Tuhan yang kita layani adalah Tuhan yang rendah hati, mengapa kita justru tidak mau ikut rendah hati? Apa yang dimaksud dengan rendah hati? Secara umum, ya, rendah hati dipahami sebagai sikap bijak seseorang yang dapat memposisikan dirinya tidak merasa lebih dibandingkan orang lain. Entah lebih penting, atau entah lebih pintar, atau entah lebih benar. Rendah hati adalah orang yang tidak menempatkan dirinya itu orang yang lebih dari orang lain. Sebaliknya, orang yang rendah hati adalah orang yang mau mendengarkan pendapat, orang yang mau mendengarkan saran, kritikan, atau bahkan teguran dari orang lain. Tetapi orang yang sombong cenderung membenarkan diri sendiri, merasa diri benar, bahkan tidak mau ditegur atau dikritik. Banyak anak muda berusaha menampilkan kehebatannya. Ya, tidak salah sih. Karena itu adalah sebuah pola yang wajar dalam siklus kehidupan manusia. Tetapi balik kita memunculkan
kekuatan positif kita, kita harus mengimbangi dengan karakter kerendahan hati. Kenapa? Kalau kita tidak rendah hati, Bapak Ibu, kita tidak akan mengalami pertumbuhan atau perkembangan dalam kehidupan kita. Orang yang sombong, orang yang merasa lebih dari orang lain, dia pun di dalam skill kehidupannya, dia juga tidak akan bisa berkembang atau maju. Kenapa? Karena dia terus merasa bahwa dia lebih baik daripada orang lain. Gitu. Jadi yang pertama, mari kita belajar rendah hati, Bapak Ibu. Yang kedua yang terkait dengan kerendahan hati adalah sifat atau karakter setia. Kerendahan hati juga identik dengan karakter setia. Kenapa? Karena setia itu karakter. Rendah hati juga karakter. Setia itu juga karakter. Setia merupakan salah satu hasil dari orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Galatia pasal 5 jelas mengatakan, orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, maka dia akan menghasilkan buah roh di dalam kehidupannya. Dan kesetiaan itu ya adalah salah satu dari buah roh atau hasil dari orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Dan Yesus pun dalam Lukas pasal 16 mengatakan bahwa kita harus menjadi orang yang setia. Salah satu karakter yang tidak mudah ditemukan dalam diri manusia adalah kesetiaannya. Jarang sekali orang mau setia ketika apa yang diharapkan itu tidak seperti apa yang dilihat pada kenyataan atau realitanya. Orang hanya mau setia apabila ada upah atau yang memberikan keuntungan buat dirinya sendiri. Inilah kenyataan hidup. Begitu juga dalam pengiringan kita kepada Tuhan, seringkali kita tidak setia sama Tuhan. Hati kita mudah berubah. Tidak sedikit yang awal mulanya begitu setia melayani Tuhan, tapi seiring berjalannya waktu, kesetiaan itu jadi meluntur, terbentur masalah, mundur dari pelayanan, dan sebagainya. Sepertinya kalau saya analogiin, ya, kesetiaan kita tuh seperti cuaca. Kesetiaan kita kepada Tuhan tuh seperti cuaca. Ketika hati lagi mendung, kita ndak bersemangat. Tapi kalau hati lagi cerah, kita menggebu-gebu untuk Tuhan. Kalau lagi bad mood, ndak mau berdoa. Males berdoa. Tapi kalau semuanya baik-baik saja, baru semangat berdoa. Seringkali kesetiaan kita sama Tuhan begitu tuh Bapak Ibu. Tapi kita harus ingat bahwa untuk meraih segala sesuatunya dibutuhkan namanya kesetiaan. Segala sesuatu yang kita kerjakan pasti akan membuahkan hasil yang maksimal kalau kita melakukannya dengan setia. Bapak Ibu, mari belajar menjadi orang yang setia. Kalau setia, maka kita akan dipercaya oleh Tuhan. Walaupun harus diawali dari perkara-perkara kecil terlebih dahulu. Tetapi meskipun kecil, Tuhan tetap melihat kok Bapak. Tuhan tetap menilai dan Tuhan tetap memperhitungkan. Lukas 16 jelas mengatakan, barang siapa yang setia dalam perkara-perkara kecil, ia juga akan setia dalam perkara-perkara besar. Bahkan di dalam perumpamaan tentang talenta pun dikatakan bahwa orang yang setia dalam perkara kecil akan diberikan atau dipercayakan suatu tanggung jawab yang besar. Kesetiaan juga tidak dapat dipisahkan dari ketekunan dan kesabaran. Tanpa kesetiaan, mustahil bagi kita untuk meraih janji-janji Tuhan
yang sudah Tuhan canangkan dalam diri kita. Bapak Ibu, kalau kita mau menjadi seorang pemimpin, maka sikap yang harus mendampingi seorang pemimpin adalah dia seorang pelayan atau seorang hamba. Seorang pelayan tidak akan mencuri kemuliaan untuk sang tuannya kalau dia adalah seorang pelayan yang benar. Seorang pelayan yang benar juga tidak mungkin tidak setia kepada tuannya. Jadi Bapak Ibu, mari kita berjuang menjadi seorang pelayan Tuhan yang rendah hati dan yang setia. Wah Pak, kok cuma 2 poin? Jangankan 5 poin Bapak Ibu. 2 poin ini aja belum tentu kita lolos. Kita harus menyadari bahwa kita pun masih up down. Seperti yang saya tadi katakan, kita seringkali masih seperti cuaca. Kala mendung, kala cerah, kala hujan, kala berawan. Mari kita belajar rendah hati dan setia, Bapak Ibu. Berhentilah melayani karena memang waktunya berhenti, bukan karena kita waktu menjadi lelah. Bapak Ibu, selamat berjuang ya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Saya serahkan ke siapa nih, Pak Harwir atau Pak Damai? Silakan. Ya, Pak Alvin, thank you. Sangat memberkati ya. Saya langsung aja, langsung buka forum tanya jawab ya, boleh ya. Dan kalau ada yang mau sharing juga boleh. Kalau ada yang mau misalnya utarakan pendapatnya, terus nanti mau minta pendapat Pak Alvin, silakan ya. Mumpung kita masih membahas topik tentang memimpin seperti Kristus ya, seperti Yesus ya. Jadi, ayo monggo silakan. Siapa yang pertama? Mumpung masih gratis nih kalau bertanya belum berbayar. Ya, silakan. Ayo, Chris. Boleh, Chris. Chris lagi offshore ya, Chris. Lagi onshore ya. Onshore ya. Lagi nggak ini ya. Brian, biasa Brian nih. Brian, boleh Brian? Atau Ramuel? Monggo. Monica, Dokter Monica mau nanya? Mungkin saya dulu ya Kak. Oh iya, boleh, boleh. Silakan, silakan. Ayo cerita. Ayo, boleh silakan. Nah, jadi Shalom, eh, menarik ya tentang setia ini tadi. Saya ingin bertanya bagaimana saya ini kan pelayanan di lapas ya. Tadi saya sempat cerita sedikit. Bagaimana meningkatkan dan supaya rata-rata anak-anak di lapas ini mereka hanya KTP-nya atau mereka nikah Kristen gitu. Setiap mereka bertanya, saya tanya tuh, ibadah 1 tahun berapa kali? Saya tanya 1 tahun karena saya tahu mereka tidak pernah ibadah kalau itu. Ternyata ada cuma sekali, ada 2 kali gitu. Rata-rata anak-anak yang berkasus itu begitu. Gimana caranya kira-kira nih supaya anak ini keluar pun nanti dari lapas, mereka tetap setia ya, Pak. Beri dong tips ke saya gitu, karena saya pelayanan di lapas ini, MUU dengan lapas Tenggarong ini, dan rata-rata anak-anak itu masih sangat muda, usia 15, 16, dan tadi saya sempat kirim videonya sama Kak Kris Kambe, terima kasih Kak, sudah selalu uh, peduli sama anak-anak di lapas itu. Gitu. Kalau Kristen tuh naik turun ya, ini sekarang ini hanya 6, kalau keseluruhan 100 lebih. Tolong dong beri tips supaya mereka ketemu kita gitu kan, dia oh iya ya ternyata Tuhan itu ada, Allah itu ada, Yesus itu mati untuk kami. Nah begitu pun mereka keluar
lapas, gimana caranya ya supaya mereka tetap bisa setia gitu. Oke, terima kasih, selamat kasih. Terima kasih Bu Christina. Eh, Kebetulan saya juga punya pengalaman Bu untuk pelayanan di lapas. Eh, Orang-orang yang sampai berbuat jahat sehingga harus mengalami konsekuensi dalam ranah hukum seperti ini, Bu. Memang harus dilihat pada eh, person by personnya, ya. Tetapi dibutuhkan pembimbingan dan pendampingan khusus untuk melayani mereka. Kalau semasa di dalam lembaga pemasyarakatan atau lapas itu akan sangat rapi karena adanya sistem yang cukup ketat. Tetapi bagaimana kalau di luar? Nah, oleh karena itu, Bu, mungkin saran saya adalah atau masukan saya, Ibu bisa juga menjalin relasi atau kerjasama dengan beberapa gereja gitu ya, Bu ya, untuk nantinya bisa menampung eh, para mantan anak-anak lapas ini atau orang-orang lapas gitu. Hal ini nggak mudah, Bu, karena orang kalau udah keluar dari lapas kan ada stigma ya, Bu ya, ada stigma yang eh, sosial itu berikan. Tapi gereja juga bisa menawarkan rasa penerimaan yang apa adanya itu, gitu. Bagaimana menerima orang yang punya stigma? Itu kan tidak mudah, ya. Nah, eh, gereja bisa nggak memberikan layanan itu? Pertanyaan sekarang. Nah, mungkin Bu Krisna bisa menjalin relasi dengan gereja-gereja yang memang siap untuk dalam pelayanan ini, gitu. Saya pengalaman dulu, saya pernah pelayanan di Lapas Salemba, gitu. Di waktu saya masih aktif di sana, pelayanan di sana, ada satu pemuda yang begitu aktif dalam dalam pelayanan gereja di dalam lapas. Lalu setelah keluar dari lapas itu, pemuda ini ditampung oleh satu gereja yang memberikan kesempatan untuk si pemuda ini melayani pekerjaan Tuhan dan sekarang pun sampai sekarang pun masih melayani dalam pekerjaan. Dan itu terus dalam proses pembinaan, pembimbingan gitu ya, supaya tetap lurus. Kemudian gereja juga perlu berpikir bagaimana memberikan lapangan pekerjaan, bagaimana membuka lapangan pekerjaan. Itu perlu dipikirkan juga, Bu. Karena orang keluar lapas perlu hidup, perlu uang untuk hidup, dan mereka harus bisa memperoleh uang dengan cara yang baik, dengan cara yang sah, kan gitu. Nah, tentu kan nggak mudah. Nah, apakah gereja bisa memfasilitasi hal itu juga? Jadi akan ada banyak eh, hal yang memang perlu dipersiapkan, Bu. Demikian Bu Kristina. Ya, Mm, terima kasih ya. Saya sudah pernah kan, karena mm, sudah pernah di mana kamu bergereja gitu. Nah, saya mm, berusaha cari ya nomor telepon gitu kan. Para hamba-hamba Tuhan kan mereka dari berbagai gereja kan. Tapi tanggapan para pendeta-pendeta ini yang membuat saya shock. Uh, mm, karena mereka lebih lebih ke maaf bahasa saya hakim amatir gitu kan. Jadi maksudnya mereka ini kan sudah diproses gitu. Nah, maksud saya tolong dong gitu. Saya sudah berusaha untuk tolong gitu. Ya pernah sampai dia bilang ya orang gila aja yang mau menampung. Jadi memang sorry ya di Kaltim khususnya di pedalaman di sini ya Kaltim susah sekali memang untuk membuka hati mereka. Ini loh mereka tetap anak, bukan kita mengiyakan kelakuan mereka, tapi ini mm. loh tetap jiwa gitu. Toh mereka kan nggak pernah ke gereja bu, ibu kan nggak. Jadi kalau kita seolah-olah kayak apa ya, kamu itu malah sok jadi pahlawan begitulah kita dituduh gitu kan. Tapi Hmm. saya tidak mundur, tapi bersyukur terima kasih saya akan usahakan dan saya tadi bilang sama Kak Kris
Kak, bisa nanti kita bikinkan grup ya. Cuman kadang-kadang anak-anak ini makanya selalu saya kasih masukan gini. Kamu sebenarnya lebih baik di lapas loh. Kok di lapas ini lingkungannya kan sudah tahu, oh ini loh gitu. Kok di luar kan, ih mantan napi itu. Jadi apalagi di gereja pendetanya, oh napi ya gitu. Jadi nggak semua bisa menerima gitu kan. Makanya wow banget malam ini saya jarang ikut karena home ini minta maaf karena kadang-kadang saya pendampingan di polsek juga gitu. Jadi karena banyaknya kasus KDRT nih hari-hari ini nih khususnya di L2 Tenggarong sebelah ini gitu Kak. Jadi mohon maaf merambatnya ke kita Kristen. Jadi kesetiaan itu tadi betul-betul memang amburadul di hari-hari ini. Jadi thank you banget, saya akan tetap berkoordinasi apapun penolakan pun dari hamba-hamba Tuhan, saya akan tetap berusaha Kak. Thank you Kak, God bless. Iya, berkati ya Bu dalam pelayanan Ibu. Ya, thank you, Christina, Calvin, thank you. Ada lagi? Boleh, silakan. Brian, Rita, bagaimana kabarnya? Patricia, mungkin Enrico mau bertanya. Brian, silakan. Nyari nggak buka video nih, Brian? Nggak jadi, Brian. Kita nyimak, Karwir, kita nyimak. Tumben Brian. Biasanya Brian lancar nih. Lagi kurang sehat nih, Karwir. Oh iya iya. Mungkin Sorry, Rama lost jam kakak. atau saya dulu kali Pak ya. Saya pancing ya. Jadi biar Rama ikut tanya ya. Jadi gini, Pak Alvin, pertanyaan saya itu begini. Em, ada orang, contohlah saya lah, saya nggak bicara orang lain ya. Contohnya misalnya saya aja. Misalnya saya melayani Tuhan, saya terpanggil dan tergerak melayani Tuhan. Ya, awalnya saya mungkin ragu, kemudian saya memberanikan diri melayani Tuhan dengan ketulusan hati, ya kan. Diundang sekali, diundang dua kali, mungkin tadinya nggak percaya diri, akhirnya karena diundang dua kali, tiga kali jadi percaya diri, gitu kan ya. Bahkan sampai diundang 4-5 kali, ya menjadi pembicara atau apapun itulah ya. Nah, sampai sehingga saya sering diundang menjadi pembicara gitu ya. Mungkin Pak Alvin bisa bisa resonate ya dengan cerita ini gitu ya. Sehingga yang jadi pertanyaan saya adalah gini, tentu kita perlu percaya diri betul ya Pak ya. Tapi lama-lama karena saking seringnya diundang ini, mungkin yang tadinya orang itu memang kayak Pak Eres pernah bilang, mungkin tadinya orang itu nggak punya niat jatuh dalam dosa, mungkin tadinya orang itu juga nggak niat buat jadi sombong dan sebagainya. Tapi akhirnya malah dicap sombong, akhirnya malah mungkin ya jadi hal-hal yang akhirnya jadi bahan omongan orang gitu ya. Karena kan kita kan maaf kata nih, kalau saya bicara GSKI ini misalnya, kita kan terkenal gereja sombong gitu ya di luar sana gitu. Gereja sombong dibanding dengan gereja-gereja yang lain gitu. Jadi kalau jemaat kita tuh rata-rata kayak saya mengalami bully yang dikatakan bahwa sombong rohani kamu gitu ya. Karena kita bicara sedikit-sedikit suci, sedikit-sedikit suci gitu ya, sedikit-sedikit suci dan LB3 gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah pertama adalah garis merahnya di mana, Pak? Antara saya memang sombong rohani dan saya tulus melayani Tuhan, benang merahnya di mana? Kemudian respon berikutnya bagaimana terhadap itu, gitu ya? Karena ya hari ini Bapak tahulah kita gereja yang mungkin dicap sebagai gereja yang saya nggak bicara secara gimana ya. Ini jadi saya cuma mengambil contoh aja kasusnya ini gitu loh supaya sedih kalau melihat orang itu meremehkan kesucian hidup ya. Itu.
Jadi mungkin itu dulu kali Pak Alvin. Jadi sekalian memancing yang lain supaya nanti yang lain bertanya juga ya. Monggo Ya, Pak Alvin. oke. Terima kasih Pak Amir. Eh, Orang menilai kita sombong kan ada dua kemungkinan, Pak. Yang pertama, memang kita sombong, maka orang menilai kita sombong. Yang kedua, kemungkinan kedua adalah karena mereka nggak sanggup menyamai kita. Karena tidak sanggupnya itu, maka ketika kita ibaratnya seperti kesaksian, itu pun masih bisa dibilang sombong, gitu. Jadi apa yang menjadi batasan gitu ya, atau yang menjadi tolak ukur apakah kita itu eh, memang benar-benar sombong atau sebetulnya kita nggak sombong tapi orang lain ngecap kita sombong. Yang membatasi atau yang menjadi indikatornya ya atau yang menjadi batasnya adalah nurani kita sendiri, Pak. Nurani kita sendiri. Kalau misalnya kita eh, berbuat baik, misalnya kita punya sebuah skill, sebuah kemampuan yang di atas rata-rata orang gitu ya, Pak ya. Kemudian kita ngajarin ke orang. Orang yang kalau nggak suka sama kita, pasti ngecap salah aja gitu kan. Gitu. Nah, tetapi yang menentukan kita itu benar-benar ngajarin orang dengan tulus atau ngajarin orang untuk merendahkan orang lain. Karena ada orang begitu ya Pak ya, ngajarin orang supaya untuk nekenin orang bahwa ini loh aku lebih hebat daripada kamu. Kan ada orang begitu. Itu nuraninya kan bicara. Nah, orang kalau membangun hubungan dengan Tuhan, yang menjalin relasi dengan Tuhan, hati nuraninya pasti kuat. Jadi burdennya di sini nurani, di nurani kita Pak. Gitu. Nah, kalau misalnya kita ada berusaha benar-benar tulus, benar-benar nggak mau sombong gitu ya Pak ya. Tapi orang masih ngecap kita sombong, ya itu hak orang sih. Yang penting kita nggak mau, kita tidak boleh membenci orang yang mengata-ngatai kita itu kan begitu. Tapi kalau orang ngetim kita, orang nggak muji kita, tapi terus kita merasa melambung atau bahkan tadi kita ngajarin orang supaya nunjukin kalau kita hebat, nah kita harus berani mengkoreksi diri kita. Makanya itu Pak Hawir yang berkali-kali Pak Eras pesankan kepada jemaat ya. Tiap malam ambillah waktu untuk merenungkan diri sendiri. Adakah hal-hal dalam satu hari ini yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang melukai hati Tuhan, yang salah, yang mungkin dilakukan tanpa sengaja, gitu. Itu akan menajamkan nurani kita sehingga waktu di lain kesempatan jalan waktu begitu muncul muncul kesombongan dikit aja kita langsung ting sinyal kita punya oke enggak jadi nah gitu itu Pak Arwir. Ya, eh, thank you Pak. Tapi memang 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 sulit sih Pak ya. Sulit bukan berarti mustahil ya, tapi ya Iya memang percaya diri dengan sombong itu kan Betty Pak ya, betul. gitu. Betty ya. Jadi orang itu percaya diri karena kemampuannya, eh, tapi sombong juga jadi Betty gitu ya. Iya. Ya, contoh seperti dokter lah, saya kan dokter, terus saya Mm-mm. percaya diri dengan kemampuan dokter saya misalnya, ya kan. Mm-mm. Tapi bisa juga jadi satu kesombongan yang saya nggak sadari gitu, Mm-mm. Mm-mm. ya kan. Karena pasti banyak dokter yang lebih jago juga daripada saya gitu, ya kan. Mm-mm. Gitu. Mm-mm. Jadi memang garis benang merahnya itu ya saya setuju sih Pak, cuman hati nurani yang bisa kasih tahu dan itulah, saya pikir memang puji Tuhannya karena ada Roh Kudus sih Pak ya. Soalnya kalau nggak ada Roh Kudus kayaknya mustahil ya Pak ya. Mustahil Iya. untuk bisa membedakan itu adalah
kecongkakan ya atau kesombongan gitu ya, mustahil ya. Karena biasanya cenderung orang yang sudah berpendidikan tinggi pasti membanggakan titelnya, pasti membanggakan apa yang dia sudah pelajari dan sebagainya gitu kan, gitu. Ya, mungkin itu dulu kali. Oke, silakan, thank you Pak ya. Thank you. Eh, yang lain bagaimana? Silakan, Lita, ayo Lita. Biasa Lita buka video nih Lita. Mumpung kita masih ada waktu nih, ayo Enrico, Ramuel. Loh, Ramuel hilang tiba-tiba. Baru ditanya. Eva, silakan Eva atau Patricia atau Dokter Monica boleh. Nah, biasa Dokter Monica nih suka bertanya nih. Dok. Ya, Shalom, selamat malam Pak Alvin. Terima Selamat kasih malam. buat sharingnya malam hari ini. Dari saya, tadi seperti yang Bapak bilang bahwa sebagai pemimpin yang mengacu pada memimpin seperti Kristus, itu kan tadi ada 2 poin, rendah hati sama setia. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana caranya kita sebagai pemimpin untuk memperhatikan rendah hati ini. Apakah contoh misalkan dengan gerakan, misalkan pada saat menyapa orang lain kita nunduk gitu. Atau misalkan ketika kita menyapa orang lain dengan senyum yang ramah gitu kan. Nah, karena saya sendiri mengalaminya gitu ya, ketika maksud saya itu seperti tidak menjamin gitu ya, karena kan di tempat saya bekerja itu ada peraturannya gitu ya, senyum sapa salam ke siapapun gitu ya, baik itu mungkin ke pegawai yang kita anggap lebih rendah dari kita atau lebih tinggi atau sederajat, semuanya harus senyum sapa salam gitu. Tetapi itu ya yang saya coba praktikkan sehari-hari gitu. Cuman seperti yang tadi Pak Harwir bilang ya, itu batasannya sulit gitu, karena memang cuman hati kita yang tahu gitu. Tapi ketika saya pun sudah mempraktikkan itu, ibaratnya ramah, kemudian sama siapapun ya, mau sesama, sejawat maksudnya, ataupun pimpinan, ataupun CS, office boy, semuanya ya, sudah nunduk juga kalau sapa, salam gitu. Tapi saya merasa kayak masih ada sesuatu dalam hati gitu Pak. Maksudnya dalam arti sangat susah apabila kita sebagai pemimpin untuk merasa rendah hati. Kenapa? Karena kita merasa kita lebih pintar misalkan dari orang itu. Kita merasa, saya ini udah ibaratnya mungkin lebih berpengalaman lama atau udah lebih baik, lebih pintar gitu. Jadi itu sih Pak, tantangannya untuk merasa rendah hati itu sangat sulit gitu, karena seperti yang Bapak bilang tadi, jangan merasa lebih gitu, tetapi kenyataannya sering sekali kita merasa lebih ya, mungkin dari pikiran logika kita gitu, duniawi kita gitu. Nah, gimana caranya benar-benar kita bisa memperhatikan kerendahan hati itu sendiri di kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, gimana caranya di dalam kesibukan gitu tetap ada waktu untuk lebih lama gitu, karena saya perhatikan ya saya sendiri, kalau saya nggak sibuk sih mungkin saya bisa sehari sejam 2 jam gitu sama Tuhan, bahkan lebih. Tetapi kalau sibuk jangankan sejam gitu, 15 menit aja kadang enggak gitu, kadang 10 menit, kadang 15 menit. Jadi terus kan selalu dengar khotbah, walaupun sibuk tetap siapin gitu. Cuman aku rasa itu sulit gitu, mungkin gampang ya untuk ngomongin, tapi belum kalau udah capek, belum kalau udah ini kayaknya tuh udah. Nah itu jadi aku rasa memang di situ sih celah untuk iblis untuk kita tuh jadi sulit untuk belajar seperti yang Bapak bilang tadi dalam pekerjaan. Jadinya karena sulit waktu dengan Tuhan, dalam pekerjaan akhirnya
bukan Tuhan atau Roh Kudus yang menguasai hati gitu. Jadinya pikiran kita sendiri, hati kita sendiri. Itu sih Pak. Terima kasih. Terima kasih, Bu Monika. Em, pertanyaan pertama ya, bagaimana untuk bisa eh, meningkatkan rasa rendah hati tadi ya Bu ya? Eh, Tidak ada cara lain selain latihan, gitu. Semakin kita melatih diri kita rendah hati, maka kita akan makin cerdas dalam kerendahan hati kita itu. Gitu. Kalau cara ekstrim yang seringkali Pak Era sajarkan adalah mati. Itu harus dimatiin. Mau, mau sombong dikit, mau merasa lebih dikit dari orang lain, langsung pangkas. Nah, itu day by day, day by day, day by day. Tiap hari akan ada kesempatan untuk kita sombong. Tapi kita milih nggak sombong. Itu akan makin turun tuh, kesombongan kita. Sampai pada levelnya itu eh, benar-benar tidur dan tidak berdaya. Kenapa saya bilang tidur? Kenapa saya tidak bilang mati? Karena ini kan bicara soal motivasi ya, kesombongan, kerendahan hati ini kan sebenarnya berbicara soal internal, sifatnya kan internal. Yang tahu tuh kita doang. Orang tahu kita sombong dan sombong kan dari reaksi. Yang tadi kalau kalau Bu Monika mengatakan itu pun kan tidak menjamin sebetulnya. Nah, tapi kalau internal kita siapa yang tahu? Diri kita sendiri, gitu. Makanya kalau kita lagi lengah, itu bisa bangun lagi, gitu. Tapi pun kalau bangun, kita suruh tidur dia lagi. Suruh tidur lagi sampai dia nggak berdaya. Nah, itu gimana caranya? Setiap hari latihan, Bu. Sama kayak orang mau belajar lepas dari, misalnya, dari merokok misalnya, gitu. Meskipun punya banyak teknik, ada beberapa teknik, bahkan sampai ada permen khusus gitu ya, untuk menghentikan kecanduan rokok itu. Tapi kalau dia nggak mau berjuang berhenti rokok, nggak bisa loh. Ya kan? Hari ini makan permen, besok bisa ngerokok lagi, gitu. Waktu hasrat ingin merokok, muncul, matiin. Gimana caranya? Satu, jangan deket-deket dengan rokok. Dua, jangan apa berkumpul dengan komunitas yang masih suka merokok juga, gitu. Jadi ada exercise-nya, ada latihannya, gitu. Apalagi ini bicara soal internal kita, Bu, yang kita punya satu sisi punya kerinduan untuk menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan, tapi satu sisi manusia kita juga mengatakan, ya kan kamu masih manusia. Nah, kesempatan kita untuk berbuat dosa itu adalah kesempatan yang sama untuk kita menyenangkan hati Tuhan, gitu. Jadi berlatihlah terus, Bu, yang pertama itu. Yang kedua, memang terkadang ya, bahkan mungkin kadang-kadang seringkali pekerjaan main job kita tuh sangat besar dan sehingga tidak sedikit yang menguras energi kita. Tapi gini, Bu, input apa yang kita masukkan dalam diri kita, gitu. Input apa yang kita masukkan dalam diri kita. Memang kita perlu prime time khusus untuk kita berkomunikasi, bertemu dengan Tuhan. Iya. Tapi kalaupun sibuk, input apa yang kita masukkan? Hati-hati loh, Bu, di sini. Kalau dalam kesibukan kita masih input hal yang membangun hubungan kita dengan Tuhan makin kuat, kita akan terus terjaga-jaga. Tapi kalau kita tidak punya waktu untuk baca Alkitab dan berdoa secara pribadi, kemudian kita input dengan hal-hal yang tidak membangun manusia rohani kita, ya jangankan untuk berdoa, memikirkan Tuhan aja enggak. Ya. Semoga ini menjadi masukan buat Ibu Monika ya. Makasih Pak. Ini bisa membuka lagi pikiran dan rohani saya Pak.
Terima kasih. Tuhan memberkati, Bu. Oke, thank you, Dok. Thank you, Pak. Ada lagi, boleh? Kita masih ada waktu. Kalau memang bisa mau tanya, silakan, monggo. Sebelum kita akhiri nanti, ya. Weekend ini mau tanya atau Feli, ayo jangan malu-malu. Kalau malu-malu nanti rugi sendiri. Ya, ada pasti mau tanya sesuatu atau mau misalnya ada sharing, boleh. Ya, Lisda silakan. Atau Enrico, anak muda nih. Anak muda biasanya ada pertanyaan banyak ya anak muda. Saya nyimak aja, Pak. Wah, cari Makasih. aman ya. Cari aman semua nih. Simak semua. Lita, Lita bagaimana? Lita nggak ada? Oke, kalau nggak ada nanti sebelum kita tutup, Pak Alvin, saya mau tanya deh gini. Kita biasa kalau di Homily Nusantara 5 ini kita suka minta sharing pribadi, Pak. Jadi memang mungkin sedikit di luar topik ya, tapi pasti ada hubungannya. Sharing pribadi yang tentu akan menginspirasi kita berjalan sama Tuhan, gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah begini, Pak. Ada nggak Bapak punya pengalaman pribadi nih, pribadi, ya entah itu kecewa sama Tuhan, entah itu tawar hati sama Tuhan, atau itu kejadian apa yang kira-kira sampai membuat Bapak tuh kayaknya gimana gitu, sampai membuat Bapak tuh mungkin terluka atau apa, dan bagaimana Bapak comeback-nya itu bagaimana? Kira-kira ada nggak Pak pengalaman-pengalaman seperti itu yang kira-kira secara rohani bisa membantu kita untuk kita selalu belajar, tentu yang the best adalah dari pengalaman orang lain, betul ya? Gitu. Jadi biasanya kalau kita tahu pengalaman seseorang itu, wah itu adalah satu modal buat kita mengingat, oh saya pernah dengar nih pengalaman orang tersebut seperti ini dan bagaimana responnya seperti ini, dan saya kalau mengalami kondisi yang sama, saya mungkin bisa pakai contoh yang itu gitu. Ada nggak Pak kira-kira yang Bapak bisa sharing kepada kita untuk memberkati kita personal experience Pak? Kalau personal experience banyak sih, Pak Arwin. Yang paling ini aja Pak, yang paling kira-kira membuat Bapak tuh apa ya, mantep deh buat di sharing deh gitu aja Pak. Oke. Kalau pengalaman saya dengan Tuhan justru eh, membuat saya bersyukur Tuhan melindungi, Tuhan melarang saya. Ini biasanya kalau kita punya keinginan dilarang kan kita ngambek biasanya ya. Tapi ini malah saya bersyukur. Jadi begini, Pak. Saya ini kan belum menikah. Saya juga belum punya pacar. Suatu kali saya senang sama seorang perempuan. Harus perempuan kan ya. Lalu saya bawa dalam doa, Tuhan, kalau sama si A ini bagaimana? Saya bilang gitu. Orangnya bagus, Pak. Dalam kacamata saya dan kacamata beberapa orang pada waktu itu bagus. Karena beliau adalah orang yang cekatan dalam melayani pekerjaan Tuhan, sangat mendukung pelayanan, bahkan dia juga aktif dalam dalam pelayanan generasi muda gitu ya, sangat aktif dan banyak orang diberkati dalam pelayanan beliau. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan boleh nggak kalau aku suka sama dia? Atau bagaimana menurut Tuhan kalau aku jadian sama dia? Saya berkali-kali berdoa. Akhirnya saya dapat jawaban. Apa jawaban Tuhan? Jangan. Uh, saya ngeyel loh sama Tuhan. Bagus loh Tuhan. Ini bibit bagus. Buat orang level saya udah pelayanan begini, dia bibit bagus untuk pelayanan Tuhan. Bahkan bisa dalam logika saya, ini kalau ini bisa mendukung pelayanan Tuhan cukup besar. Gitu. Tapi Tuhan tuh tetap berkata jangan. Bahkan sampai 4 kali, Pak. Tuhan berkata jangan. Maaf maaf Pak, cara bilang jangannya gimana Pak? Maaf saya potong. Oh, di dalam hati saya, Pak. Saya tahu ini memang personal ya, Pak ya. Memang personal karena
Ya saya tahu ini sulit kali disiarkan, tapi saya merasa Tuhan menjawab jangan. Kenapa saya bisa tahu dari Tuhan? Pertama, eh, suara itu meneduhkan saya, gitu. Dan yang kedua adalah suara itu tidak bertentangan dengan Alkitab. Itu kan salah satu beberapa ciri ya. Gitu. Jadi ketika saya berdoa itu dalam hati saya muncul kuat sekali kata jangan. Nah, dan itu 4 kali kan Tuhan berkata seperti itu. Lalu ya saya pun tetap tidak berani maksa kalau saya dapat jawaban doa berkata Tuhan berkata jangan ya saya tidak berani maksa gitu. Tapi kadang-kadang waktu lihat dia lewat gitu ya Pak ya. Tuh Tuhan, Tuhan, kok ya nggak ngasih izin loh. Masih gitu tuh Pak, masih gitu tuh saya. Nah, sampai satu titik baru kebuka ketoknya Pak. Yang kalau saya jadi sama dia, hancur saya. Nggak usah nunggu nanti kalau nikah. Kalau sekarang pun saya deket sama dia, hancur saya. Gitu. Di situ saya merasa, wah, wah, untung satu, untung saya berdoa. Dua, Tuhan masih jaga saya. Nah, jadi Tapi kalau tapi kalau untung orang, Bapak dengar ya Pak ya. ya, Maksudnya untuk Bapak dengar gitu, Bapak oh, menuruti gitu loh, menaati betul, gitu loh Pak. mm, Karena itu kan satu hal yang mata melihat beda Pak. Kalau dia betul, lewat kan Bapak goyang hatinya Pak, betul nggak? iya. Makanya, tuh Tuhan, Tuhan kok ya enggak boleh, toh, gitu. Jadi Ya memang kalau orang orang memang berkata, kelihatan di mata eh, ideal Pak ya. iya. Dan itu cukup panjang loh Pak. Antara Tuhan berkata jangan sampai saya tadi katakan kebuka kedoknya. Itu panjang Pak. Berbulan-bulan gitu. Berapa panjang Pak tepatnya? 3 bulan lebih. Hmm. 3 bulan lebih gitu. Jadi ya memang hidup ikut Tuhan itu kan memang tidak selalu menjamin akan indah. Bahkan saya sampai mendapatkan sebuah pelajaran gini Pak. Hidup hidup ikut Tuhan itu tidak ada gini, sekarang ini. Keindahan mengiring Tuhan itu bukan di dalam prosesnya, tapi di akhirnya. Kalau prosesnya berat, ya kita ngalahin perasaan kita, ngalahin daging kita ngalahin godaan kita. Tapi kalau kita bisa, kita fight dan kita menang, indahnya di ujung hidup nanti. Lalu kita ngerasain indahnya ikut Tuhan. Itu Pak Harwir. Semoga memberkati Pak. Ya betul Pak. Pasti Pak, pasti. Ini kan masih banyak yang bujangan Pak, Oh, termasuk saya. Dokter Monica bujangan apa enggak ya? Banyak sih yang bujangan di sini. Ya, saya sangat senang Pak, soalnya itu suatu hal yang taat ya, taat sama Tuhan ya, taat dan setia tadi termasuk loyal ya Pak ya, loyal dengan Tuhan ya. Artinya kalau Tuhan bilang jangan ya udah jangan gitu ya. Cuma memang kadang manusia itu kan ngeyel Pak ya. Baik kalau lihat, oh ya kan udah cocok nih Tuhan, dia pelayanan, dia apa, dia ini kayaknya udah ideal banget nih. Kayaknya kalau kita bersama-sama nih bisa bisa X pangkat 2 nih kita nih, gitu kan, bisa langsung betul nggak Pak? Jadi eksponensial kita bersama-sama gitu kan. Tapi ternyata malah mungkin jadi batu sandungan Pak ya, betul ya. Itu malah yang tadinya mungkin kita bisa pelayanannya bisa sampai terbang tinggi, malah karena salah pilih jodoh malah jadi iya, melempem ya Pak. iya. Betul ya. Gitu. Ya, saya setuju Pak. Thank you Pak for sharing. Saya yakin pasti terberkati Pak. Pasti diberkati dan saya juga terberkati Pak. Ada lagi mungkin sebelum kita tutup? Ya, ada lagi? Ada lagi mungkin? Enrico, Rita, mumpung masih dalam topik memimpin seperti Kristus.
Nggak ada? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada kita akhir aja. Mungkin Dokter Monica, ya, boleh? Ya, waduh, ada Rehoboth Church. Wah, ini pelakunya munculnya baru belakangan nih. Wah, kacau ini. Ini pelakunya kenapa terakhir-terakhir nih munculnya nih? Maaf Pak Harwir, teman-teman semua, Pak Alvin, habis meeting sama penulis TDD. Pak siapa Pak Pak Erik mau nanya nggak Pak Erik? Soalnya topiknya masalah rendah hati, setia, memimpin seperti Kristus. Kira-kira Pak Erik mau nanya nggak? Kita masih ada waktu nih sedikit. Monggo Pak, mungkin mau nanya ada sesuatu yang pengen ditanyakan. Waduh, ini baru datang dari tembak nih Pak Harwir. Nggak apa-apa, Erik kan nggak masalah kan. Kalau memang ada pergumulan misalnya masalah rendah hati, masalah kesetiaan, memimpin itu menurut Pak Alvin tadi dibahas ada dua poin yang penting adalah rendah hati dan setia. Memimpin seperti Kristus, rendah hati dan setia. Nah, dari poin rendah hati dan setia itu kira-kira ada nggak yang Pak Erik mau nanyakan gitu? Masalah dua poin itu misalnya. Tadi Monica sudah nanya tentang caranya, PA caranya gitu kan. Terus bedanya kalau saya tadi tanya masalah benang merahnya di mana, saya dibilang rendah hati gitu. Nah, mungkin Erik mau nanya, monggo. Ya, mungkin eh, makasih sebelumnya untuk Pak Alvin. Ya, kalau menurut saya ya, melihat seorang aslinya, kasih dia jabatan, kalau menurut saya. Karena akan kelihatan asli seseorang itu di saat dia memiliki jabatan. Di saat semua orang menyanjung, semua orang melihat, semua orang bagaimana melihat kepemimpinannya itu di saat seseorang berpegang sebuah jabatan. Nah, dari situ akan kelihatan orang itu benar-benar rendah hati atau tidak, atau dia ngebosi, atau dia menjadi seorang hamba yang menganggap ini pekerjaan pelayanan bukan miliknya tapi milik Tuhan. Nah, karena kan itu yang sangat sulit teman-teman. Karena di saat posisi kayak gitu banyak sekali di antara di kalangan gereja tuh bisa punya jabatan dikit atau apa itu bisa berubah sikap hatinya. Terhadap sesama aja tuh bisa kelihatan banget, ya kan? Bagaimana arogannya, bagaimana kesombongan itu. Makanya betapa pentingnya kita menganggap bahwa apa yang dikasih sama kita itu bukan selamanya kita harus pegang. Karena itu balik lagi punya Tuhan. Jadi sikap hati kita itu berjalan di saat kita dapat sesuatu yang Tuhan percayakan. Dan kalau kita bisa, berarti kita sebagai seorang hamba gitu. Ya itu aja sih Pak Harwir. Maaf kalau saya baru baru datang terus tiba-tiba kasih komentar apalagi ke Pak Alvin, aduh minta maaf teman-teman semua. Nggak apa-apa bro, nggak apa-apa. Maaf kalau Nah, salah-salah kata. mumpung bro, mumpung ya menambah ya supaya kita bisa sampai jam 9 maksudnya gitu loh. Oke, Pak Alvin, mungkin Pak Alvin boleh kesimpulan dan kita tutup dengan doa. Pak Alvin, silakan. Ya, terima kasih Pak Amin. Pada prinsipnya kita semua adalah hamba Tuhan. Memang bidang kita masing-masing, tapi tetap kita adalah hamba Tuhan. Yuk Bapak Ibu kita belajar setia, kita belajar rendah hati, ya. Eh, dua poin ini terkesan sangat sederhana, tapi belum tentu membuat kita juga lolos hari-hari ini. Ya, jadi setiap hari ada momen untuk kita menyenangkan Tuhan, yuk kita lakuin bersama-sama. Gitu. Kita berdoa, Bapak Ibu. Ya, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat berkat-Mu malam hari ini. Terima kasih atas kebenaran yang kami diskusikan, yang kami sharingkan pada malam hari ini. Ajar kami untuk tidak hanya sekedar mengetahui, tetapi ajar kami untuk juga bisa melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapak berkati seluruh anggota HUM Nusantara 5 ini, dimanapun kami semua berada, Tuhan menyertai dan Tuhan memberkati selalu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Pak, kita foto dulu, Pak.
Yuk Oke. foto yang bisa buka video boleh foto. Kita 5 Pak ya. Semuanya siapa foto nih? Dokter foto ya. Apa saya? Saya deh, ya udah saya nanti saya kirim ke grup. Udah semua. Ada yang mau buka lagi? Rizda, Weekend, Patricia enggak? Oke, hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Oke, ulang lagi satu lagi ya. 1, 2, 3. Oke, thank you. Terima Thank kasih, you Pak Pak Alvin. Alvin. Terima Ya, kasih Ibu ya Monica. pelayanan Terima Terima kasih kasih Pak Pak Alvin. Alvin. Terima Dokter kasih. Kandi. Tuhan berkati. selamat istirahat ya. Terima kasih Pak Alvin. Pak Alvin tinggal di mana ya tadi? Bisa keluar ya. Oke, Chris, kapan balik Oke. offshore? Kapan balik? Oh, udah off. Oke, Dok. Ya, terima kasih Pak Harwir. Ya, thank you. Udah jam 10 ya di sana ya. Ya, Dokter Monica di Manado kan ya? saya di Makassar Pak. Oh, di Makassar. Oh, saya yang di Manado si Michael ya. Ya, Michael sama Chris ya. ya, 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 ya. Soalnya itu Pak Pendeta Mikael ya, ya, Itu di Tomohon ya. betul. Itu bagus tuh. Kalau saya lihat sharingnya dia bagus tuh. Oke, Patricia, thank you ya, Patricia. Terima kasih Kak. Sampai ya nanti saya kirim di grup fotonya. Ya, Tuhan Oke, berkati. bye. God bless. God bless.